Hey yo guys, thank you buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan? Melelahkan? Atau membagongkan? Yang semangat dong, Gak apa-apa yang guys, semangat namanya juga dong. hidup ya kan? Nah, di video kali ini gue mau bahas salah satu kasus yang memilukan banget bagi pihak korban. Padahal para korban ini guys telah berjasa besar dalam menghibur banyak orang. Mungkin dari kalian udah pernah ada yang nonton pertunjukan sirkus kan? Pertunjukan yang penuh tawa, tepuk tangan, dan rasa yang amazing banget gitu kan? Ternyata di balik itu semua mengandung kisah pilu yang sangat tragis guys. Hal ini terungkap setelah mantan pemain OCI atau Oriental Circus Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia yang bernama Mugianto. Dan para mantan pemain mengaku mengalami kekerasan, penganiayaan selama menjadi pemain sirkus yang tergabung dalam OCI. Mereka melaporkan apa yang mereka alami selama masih menjadi bagian dari OCI yang dilakukan oleh 3 pendiri Taman Safari Indonesia, dan ketiga sosok tersebut adalah Jensen Manangsang, Frans Manangsang, dan Tony Sumampau. Yuk, tanpa babi bu, kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Kisah perjalanan Hadi Manangsang dan ketiga anaknya dalam membangun Taman Safari Indonesia dituangkan dalam buku yang berjudul 3 Macan Safari yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2 Desember 2019. Dalam buku tersebut, Frans Manangsang menjelaskan perjalanan dalam membangun tempat hiburan yang cocok bagi keluarga ya guys. Ini sebenarnya cukup panjang. Sang ayah yang bernama Hadi Manangsang yang berasal dari Shanghai, Cina. Hadi ini memiliki mimpi besar dan pengalaman di dalam dunia pertunjukan. Hadi merintis hidupnya tuh dari bawah. Ia dikenal sebagai pemain akrobat keliling yang kemudian ia melibatkan anak-anaknya dalam dunia hiburan sirkus. Ia pun mulai melakukan bisnis mulai dari nol. Dari mulai melatih ketiga anaknya bermain akrobatik, latihan itu dilakukan oleh Jensen, Frans, dan juga Tony setelah pulang sekolah. Awalnya, Hadi mengajak anak-anaknya tampil dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti di lapangan terbuka gitu guys, kelenteng, sekolah, hingga di komunitas Tionghoa. Pada era 1950-an, saat itu mereka mengamen dengan melakukan pertunjukan sirkus yang sederhana, berupa atraksi salto, lempar trisula, dan aksi menancapkan besi di dada. Dari perjalanan kota ke kota, seperti Jakarta, Bogor, hingga Kediri, ia merintis dan bermimpi membentuk pertunjukan yang lebih besar. Karena ambisinya tersebut, ketiga anak laki-lakinya dijuluki Macan. Tapi Macan yang ini tuh bukan singkatan dari Mama Cantik ya guys. Namun sebenarnya merujuk pada singkatan nama keluarga Manangsang. Dan juga sebagai kode internal dari mereka. Macan 1 untuk Jensen, Macan 2 untuk Frans, dan Macan 3 untuk Tony. Hadi Manangsang lantas membentuk rombongan akrobatik yang berjumlah 7 orang. Yang terdiri dari 3 macan safari dan 3 orang anak angkatnya guys. Saat mengamen, Hadi dan anak-anaknya juga menjajakan obat gosok guys, dari hasil racikan mereka sendiri. Pada tahun 1963 dan 1964, mereka mulai merintis grup pertunjukan bernama Bintang Akrobat dan Gadis Plastik. Di 3 tahun kemudian, muncullah pertunjukan Oriental Show, yang kemudian diubah namanya menjadi Oriental Circus Indonesia atau yang disingkat OCI ini guys. Pada tahun 1972, Hadi dan ketiga anaknya mulai mengurusi semua keperluan pertunjukan sendiri. Mulai dari melatih hewan, menjahit tenda, sampai menyiapkan alat-alat mereka sendiri. Sampai mengurus legalitas atau perizinan dari pertunjukan yang mereka lakukan. Seiring waktu dan juga dana yang telah terkumpul sudah lumayan banyak,
Akhirnya, sirkus mereka juga melibatkan binatang-binatang yang eksotik guys. Yang kemudian membuka jalan menuju bisnis konservasi guys. Dari OCI ini kemudian lahirlah gagasan untuk mendirikan Taman Safari Indonesia yang dibangun atas dasar kecintaan Hadi dan keluarganya terhadap hewan-hewan. Ide membangun kebun binatang bermula dari kejadian yang tidak terduga guys, yang dialami oleh Tony. Tony pernah digigit harimau saat mengurus satwa dalam pertunjukan guys. Ia kemudian menjalani perawatan di Australia. Di sana, ia melihat model kebun safari yang bernama African Lion Safari dan terinspirasi untuk membuat versi serupa yang tepatnya di negara kita yaitu Indonesia guys. Mereka pun mencari lokasi, lahan, dan satwa yang lainnya guys. Dalam kurun waktu puluhan tahun, cita-cita dari Hadi Manansang akhirnya bisa terwujud. Taman satwa ini lantas diberi nama dengan nama Taman Safari Indonesia yang dibangun di atas tanah seluas 60 hektar pada tahun 1981. Mengutip dari tamansafari.com ya guys, tanah ini dulunya bekas merupakan tanah perkebunan di Cisarua Selatan yang sudah tidak aktif berproduksi lagi guys. Mereka mengundang 2 konsultan dari Jerman dan juga Amerika untuk membangun konsep kebun binatang yang modern. Proyek ini akhirnya diresmikan sebagai objek wisata nasional pada tanggal 16 Maret 1990 guys. Saat pertama kali dibuka, koleksi satwanya tuh kira-kira mencapai 400 ekor. Ya kurang lebih ada 100 spesies yang berasal dari 5 benua guys. Termasuk di dalamnya ada badak, orangutan, dan juga harimau. Kini, lebih dari 50 tahun kemudian, Taman Safari Indonesia berkembang pesat guys. Mereka mulai memiliki unit-unit baru seperti Taman Safari 2 di Pringgan, Jawa Timur, Bali Safari, dan Marine Park, Batang Dolphin Center, hingga Jakarta Aquarium dan Safari. Jadi guys, keluarga Hadi Manansang mengelola 2 bisnis sekaligus, yaitu OCI dan TSI atau Taman Safari Indonesia ya guys. Panggung Oriental Circus Indonesia menampilkan segalanya, flying trapeze, juggling, sulap, dan atraksi hewan liar. Pada tahun 1990-an, Oriental Circus Indonesia bahkan melakukan show ke luar negeri, yang lebih tepatnya Cina, Inggris, dan Amerika Serikat guys. Masa itulah yang disebut dengan dekade keemasan mereka. Namun, saat memasuki era 2010, nama OCI semakin jarang terdengar. Pertunjukan mereka masih muncul di kota-kota seperti Medan, Surabaya, Solo, bahkan di kota Pangkal Pinang. Tapi di sini udah tidak semegah dulu lagi. Tema dari pertunjukan mereka pun sudah mulai bergeser guys. Salah satu upaya terakhir mereka adalah Hanuman the Dreamer yang dilaksanakan di Jakarta Utara pada tahun 2016 dengan berkolaborasi dari pemain Eropa. Seiringnya waktu, banyak hal yang telah berubah guys. Tuntutan terhadap penghentian eksploitasi hewan dalam pertunjukan sudah semakin kuat. Di sisi lain, biaya produksi OCI kian mulai tidak terjangkau. Kejayaan OCI perlahan mulai memudar. Pementasan OCI resmi turun pada tahun 2019. Ya, begitulah guys, cerita asal-usul dari Oriental Circus Indonesia dan juga Taman Safari Indonesia terbentuk ya guys. Sekarang kita bahas berita yang viral ya guys, di awal tahun 2025 yang mencuat di berbagai media sosial dan berbagai media berita, yaitu tentang adanya dugaan kekerasan dan juga eksploitasi anak yang dialami oleh pemain atau mantan pemain OCI ya guys. Pada Selasa 15 April 2025, sejumlah mantan pemain OCI mengadukan kisah mereka kepada Mugianto selaku Wakil Menteri HAM. Mereka membawa suara yang selama ini tak terdengar tentang adanya eksploitasi, kekerasan, dan perilaku yang tidak manusiawi. Kalau kalian bertanya nih guys, kenapa sih kok baru speak up sekarang? Kan udah puluhan tahun. Sebenarnya gini guys, bukannya mereka nggak speak up dari dulu, namun terkesan ditutupi. Emang aneh-aneh ya guys. Jadi ternyata guys, di bulan Maret tahun 1997, sejumlah mantan pemain OCI ini, yang termasuk di dalamnya Vivi Nur Hidayah, melaporkan dugaan
penyiksaan dan pelanggaran HAM yang terjadi padanya, ia melapor ke Komnas HAM. Pada saat itu, laporan itu diterima oleh Profesor Muladi selaku anggota Komnas HAM. Pelaporan ini juga didukung oleh aksi solidaritas pembela perempuan teraniaya atau yang disingkat ASPPT. Saat itu ada 4 jenis pelanggaran yang ditemukan oleh Komnas HAM, guys. Yang pertama, pelanggaran terhadap anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan keluarga, dan juga orang tua. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depan. Yang keempat, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan jaminan sosial yang layak. Rekomendasi ini dikeluarkan oleh Komnas HAM seperti mempertemukan korban dan orang tua mereka, memberikan identitas korban, dan membayar hak-hak korban. Namun, rekomendasi ini tidak dilakukan secara konkret oleh pihak TSI atau OCI, guys. Komnas HAM saat itu menyarankan penyelesaian ini dilaksanakan secara kekeluargaan. Tapi, korban merasa tidak puas karena pelaku utama tidak hadir dalam prosesi mediasi yang berlangsung. Kasus ini kemudian terhenti tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Vivi melaporkan dugaan penghilangan asal-usul ke Mabes Polri, namun pada tahun 2003 laporan ini diberhentikan atau SP3 dengan alasan kurang bukti. Apa nih? Dilangin apa gimana nih bukti-buktinya? Pada tahun 2002, Vivi kembali menanyakan kasusnya di tahun 1997 ini, guys, ke Komnas HAM Joko Sugianto selaku Ketua Komnas HAM pada saat itu. Tapi ia hanya disuruh menunggu. Nungguin apa sih? Nggak ada kejelasan dong kalau kayak gitu. Dan sampai di sekitar bulan Oktober 2024, para ex-OCI ini menggunakan media sosialnya, yaitu TikTok dan sebagainya, guys, untuk menceritakan kisah kelam yang terjadi pada mereka pada saat itu, guys. Ya tahu sendiri lah, guys. No viral, no justice. Di Konoha gitu kan. Kalau nggak viral, ya nggak digubris. Kan miris. Dan pada tahun 2025, dengan meminta bantuan Muhammad Soleh atau yang disebut dengan Cak Soleh, selaku pengacara yang berasal dari Surabaya, mereka mulai mencari keadilan kembali. Selain melakukan audiensi dengan pihak Kementerian HAM, mereka juga mengadu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA. Seiring berjalannya waktu, kasus ini pun akhirnya mulai viral di berbagai media berita dan juga dalam berbagai media sosial. Mereka pun akhirnya diundang ke berbagai podcast gitu, guys, untuk menceritakan tragisnya kisah kelam yang mereka alami pada saat itu. Dari kecil tuh mereka sudah diwajibkan bangun jam 5 pagi, bersiap untuk latihan sampai jam 9 pagi. Waktu sarapannya tuh hanya diberikan waktu 15-30 menit, lanjut latihan sampai jam 12, lalu mereka beristirahat sejenak, dan mereka melakukan persiapan belajar, baca tulis, dan juga berhitung dengan karyawan dan karyawati. Dan juga, guys, mereka diberikan waktu belajar hanya setengah jam. Kemudian mereka lanjut istirahat tidur dan bangun pada jam 4 sore, lanjut latihan untuk show sampai jam 6 sore. Senin sampai Sabtu ada show 2 kali, dari jam 6 sampai jam 10 malam. Tiap hari Minggu mereka diliburkan dalam latihan. Tapi jangan salah, guys, di hari Minggu mereka diharuskan pentas 3 sampai 4 kali. Bukan libur latihan, show-nya ditambah. Di sini aja tuh udah banyak yang janggal kan, guys. Mereka tidak diberikan pendidikan atau bersekolah, melainkan dieksploitasi sedari kecil. Mereka merasa tertekan dan dipaksa harus menjadi permain sirkus. Kalau mereka nggak bisa saat latihan atau gagal pentas, mereka sering mendapat pukulan. Kalau nggak, ya nggak dapat jatah makan siang. Saat show juga, mereka dituntut untuk selalu senyum. Kalau enggak, ya tetap mereka dapat hukuman. Mereka tidak diperlakukan layaknya anak angkat, tapi
Lebih tepatnya diperlakukan kayak apa tuh guys? Coba kalian komen di bawah ya guys. Dan saat masa pelatihan berlangsung, tenda ditutup rapat agar tidak ada karyawan atau orang lain yang mengetahui perlakuan kasar yang mereka lakukan terhadap anak-anak yang mereka angkat ini guys. Mereka bekerja bertahun-tahun di sana guys. Tidak diberi gaji, hanya diberikan uang saku 5.000 per bulan. Jadi gini guys, kalau dibilang anak angkat, oke lah. Gue juga kalau nyuruh anak nggak bayar gajinya sih. Tapi gini ya guys, kewajiban orang tua terhadap anak yang ia besarkan tuh kan harus memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan yang layak, dan juga memberikan perlindungan terhadap sang anak. Nah, ini mah aneh guys. Disekolahin aja enggak. Ya emang sih ada sih yang disekolahin, tapi formalitas aja. Salah dikit dipukul. Emang nggak bisa ya dikasih pengertian aja gitu? Emang aneh. Dan sekarang guys, kita rangkum kisah-kisah kelam yang terjadi dari mantan pemain sirkus Oci ini ya guys. Anton diambil sejak usia 7-8 tahun bersama kakaknya yang berusia 10 tahun. Waktu itu, keadaan ekonomi keluarga Anton tuh sedang hancur-hancuran guys. Ibunya Anton memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya ke beberapa saudara agar mereka dapat hidup yang lebih layak. Suatu ketika, datanglah Ibu Jansen untuk mengambil Anton dan kakaknya. Dikatakan kalau Anton ini guys, sepupuan dengan istri dari Jansen. Ibu Jansen pun menjanjikan anak-anaknya untuk disekolahkan sampai ke luar negeri. Padahal mah gimana tah? Pada malam harinya, mereka sampai di Balikpapan. Sesampainya di sana, mereka nggak dikasih makan guys. Alhasil, mereka pun akhirnya kabur. Keesokan harinya, Ibu Jansen hanya mengambil Anton untuk dibawa. Akhirnya, mereka naik kereta sampai ke sirkus yang berada di Cirebon. Anton disuruh menonton pertunjukan sirkus, dan keesokan paginya, Anton dipaksa untuk berlatih handstand selama setengah jam. Kalau ia jatuh, ia akan disabat dan ia dituntut melakukannya sampai ia bisa. Ia diberikan waktu istirahat 10 menit dan lanjut lagi melakukan push up sebanyak 100 kali. Nah kalau gue mah 10 kali gue udah gak kuat. Kadang juga ia dibangunkan tidur dengan alat kejut. Dipaksa untuk melakukan atraksi sirkus ini. Kalau nggak bisa ya dipecut. Ibunya nggak tahu guys kalau ia dijadikan pemain sirkus karena hilang kontak dengan ibunya guys. Sampai suatu ketika ibunya pun meninggal. Anton tuh nggak tahu sama sekali apa yang terjadi terhadap ibunya guys. Keseharian Anton ya dia dipaksa latihan terus-menerus sampai ia bisa bermain sirkus. Hukuman pecut sudah menjadi makanan sehari-hari buat Anton. Ketika usianya mulai menginjak remaja, memang ia dikasih uang saku mulai dari Rp5.000. Seiring bertambahnya usia pun ia sudah bisa menyetir mobil dan juga sudah mulai bisa mengatur karyawan guys. Uang sakunya dinaikkan menjadi Rp50.000. Namun guys, yang ia terima hanya Rp25.000. Yang 25-nya kemana? Rp25.000 yang lainnya, kata Ibu Jansen, untuk tabungan Anton dan nanti bisa diambil. Tapi nih guys, pas Anton udah mau ngambil tabungannya, ya dipersulit atau kepotong admin. Ya kali adminnya sampai setengah tabungan. Ya nggak? Suatu ketika, saudara laki-laki Anton melihat Anton sedang bermain sirkus di Lokasari. Semenjak saat itu, saudaranya Anton bersama kakak perempuannya terus mengikuti Anton di setiap pertunjukan sirkus tersebut guys. Sampai suatu ketika, mereka memberanikan diri untuk menghampiri Anton dan berkata, "Kamu apong bukan sih?" Mereka pun dengan sembunyi-sembunyi menceritakan bahwa Ibu Jansen tuh telah berbohong tentang merawat adiknya Laura. Dan mengurus semua pemakaman ibunya, Anton pun pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari Oci. Dan kala itu keluarga Anton mendapatkan berbagai teror guys. Akhirnya pun Anton kembali ke Oci karena keluarganya terus-menerus mendapatkan teror yang tidak ada habis-habisnya guys. Sekembalinya Anton ke dalam Oci, ia dihajar habis-habisan. Sampai akhirnya ia disuruh tanda tangan perjanjian dan diturunkan di Hotel Indonesia. Connie diambil saat usia 8 tahun. Modusnya sama guys. Dijanjikan ke orang tua aslinya
untuk disekolahkan sampai ke luar negeri, saat diambil tuh mereka mengatakan ingin mengadopsi anak perempuan. Rulesnya juga sama nih guys. Dibawa ke Balikpapan, disuruh menonton pertunjukan sirkus, dan besok paginya dipaksa untuk melakukan latihan. Di tahun 1986, saat usianya 21 tahun, ia memberanikan diri untuk kabur dari Ochi. Connie ini nggak dicari-cari oleh pihak Ochi karena ia memiliki seorang pacar di orang luar guys. Ya mungkin mereka takut ketahuan kali bejatnya kayak gimana kali di dalam ya. Jadi guys, di generasi kedua ini tuh sebenarnya tidak terlalu parah penyiksaannya. Makanan yang mereka makan tuh masih sama yang mereka makan dengan keluarga Manangsang. Masih dalam kategori makanan bergizi lah yang mereka dapatkan itu guys. Tapi guys, pada generasi selanjutnya mulai terjadi hal-hal yang lebih mengerikan lagi guys. Rita diambil saat usia 3 tahun oleh istrinya, Tony. Saat latihan akrobat dengan Franz, seringkali Franz membanting Rita dengan sengaja. Dan anehnya lagi tuh, Franz itu melakukannya malah dengan ketawa-ketawa. Rita kesakitan saat latihan itu. Namun ya tetap dilakukan berulang-ulang kali oleh Franz. Rita sering dipukul, lebih tepatnya dengan bakia kayu, oleh Jansen. Tony juga sering mengumpat ke Rita dengan kata-kata yang tidak pantas. Emang rada-rada nggak sih satu keluarga ini? Keluarga dari Rita sempat mencari Rita di usia sekitar 6-7 tahun. Mereka bolak-balik menonton sirkus saat Ochi ini melakukan pertunjukan di kota asal keluarganya Rita. Sementara itu, Rita ini tuh sebenarnya diumpetin di Pondok Indah guys. Sekitar 2 minggu lamanya sampai pertunjukan sirkus dilakukan di kota yang berbeda. Dan yang gak kalah lebih membagongkan lagi ya guys, saat di Pondok Indah, Rita melihat ada 8 bayi. Butet dari kecil sudah berada di dalam Ochi. Sampai saat ini, ia tidak tahu siapa orang tuanya. Ia tinggal di Ochi, di tempat sirkus, dan di karavan dengan ranjang susun. Ia mengaku sering disiksa oleh Franz saat latihan dan melakukan kesalahan. Butet dan teman-temannya itu sering dipukul oleh Franz menggunakan apa aja yang ada di sekitarnya. Saat usia 11 tahun, karena merasa bosan dengan nasi bungkus yang disajikan setiap hari, Butet sesekali ingin makan empal dan mengambil empal yang disajikan untuk bos mereka. Tapi apesnya guys, ia ini ketahuan oleh ART. Dan ART ini tuh ngadu kepada bosnya. Ya elah, ini ART malah cepu. Namanya juga bocah ya nggak sih guys? Akhirnya si Butet ini dijejeli dengan kotoran gajah guys. Ia dipegangin sama ART-nya dan juga istri dari Franz. Parah nggak sih guys ini keluarga? Kalau memang terjadi sih sebenarnya. Kan kita nggak tahu bener apa enggaknya ya. Saat usia 17 tahun, Butet berpacaran dengan karyawan sirkus guys. Dan Butet akhirnya pun mengandung. Karena aturan permain sirkus tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar, Butet pun akhirnya dihukum oleh Franz. Tapi yang lebih membagongkan guys, dengan keadaan yang sedang hamil, tiap malam dia dirantai di tempat tidurnya memakai rantai besar selama 2 bulan lamanya. Sampai-sampai guys, saat ia buang air, ia menggunakan plastik atau ember. Pagi-paginya suruh latihan, malamnya dirantai lagi. Ini kan manusia bang, kau begitu gitu loh. Dan juga ia dipukul dengan balok kayu oleh Franz. Pacarnya juga dipukul oleh Franz dan dipecat. Pada saat hamil pun, Butet tetap melakukan pertunjukan sirkus, yaitu balet tali, sampai usia kandungannya menyentuh 9 bulan. Tunggu guys, setahu gue pemain balet itu kan badannya pada ramping ya. Karena dari gerakan-gerakan mereka itu kan ada yang melompat, berputar, dan memamerkan gerakan-gerakan tubuh yang lainnya. Kalau orang hamil suruh melakukan seperti itu, kalau terpleset, wah kan berbahaya. Emang aneh sih nih guys. Akhirnya nih guys, Butet melahirkan di rumah sakit Immanuel yang berada di Bandung. Saat anaknya lahir, anaknya langsung dibawa oleh istri dari Jansen ke Pondok Indah. Nah, Pondok Indah ini tuh guys, disebut base camp oleh anak-anak Ochi jika mereka mengadakan show yang tepatnya di kota Jakarta. Sekaligus adalah
Ini rumah dari Hadimanangsang. Butet hanya diberikan istirahat setelah melahirkan selama 2 minggu guys. Habis itu ya dia disuruh main sirkus lagi. Nah, Butet ini juga guys sempat melihat anaknya lagi tuh saat anaknya berusia 2 tahun. Dan dia juga melihat anaknya bersama bayi-bayi yang lainnya yang tidak diketahui entah dari mana datangnya yang berada di rumah Pondok Indah tersebut. Tahun 1994, Butet memutuskan untuk kabur dan tinggal di Malang. Ia juga mulai berkeluarga. Suatu ketika guys, ia dapat kabar nih sama temennya sesama pemain sirkus yang sudah terlebih dahulu kabur, yang tinggal di daerah Magetan. Kalau anaknya yang bernama Deborah atau yang dipanggil Debbie sedang melakukan show di daerah Magetan. Dari Malang, ia langsung ke Magetan. Saat itu usia Debbie menginjak 16 tahun. Dengan ditemani temannya, Debbie menemui Butet secara diam-diam dan memanggil Butet dengan sebutan tante. Jelek nggak sih guys kalau kayak gitu? Anak kalian sendiri tapi manggil om atau tante. Coba kalian bayangkan, gimana nggak miris banget gitu. Debbie juga sebenarnya di sini sering mendengar tentang kisahnya Butet. Tepatnya diceritakan oleh Franz dan beberapa senior di OCI. Debbie saat itu diajak kabur oleh mamanya, namun dia belum berani sama sekali untuk meninggalkan OCI. Jadi guys, si Butet ini akhirnya membelikan Debbie handphone untuk bisa berkomunikasi dengannya. Di usia Debbie yang ke-20 tahun, Debbie akhirnya memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada Butet untuk kabur. Saat itu, sirkus sedang show di Darmogo. Dan si 3 macan ini guys, sedang fokus berada di Taman Safari. Saat generasi Debbie tuh memang diperbolehkan untuk main ke mall, tapi dengan catatan mereka harus tetap dikawal oleh karyawan atau TNI. Kira-kira di sini guys, pihak TNI ini tuh tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi pada mereka ya guys. Nah, saat Debbie main ke mall, dia janjian sama maminya, yaitu si Butet, dengan cara dia pura-pura pergi ke toilet dan kabur lewat pintu belakang mall. Saat Debbie kabur, pernah dicari-cari oleh pihak OCI guys sebenarnya. Tapi pihak OCI takut karena Butet sudah berkeluarga. Vivi sudah dari kecil berada di OCI sampai ia tidak ingat siapa nama orang tuanya. Bahkan asal-usul orang tuanya aja tuh dia tidak mengetahui. Ia mengaku sering kali disiksa dan disuruh latihan saat teman-temannya tertidur. Dia tinggal di rumah Franz yang gak jauh dari Taman Safari Indonesia di Cisarua, tepatnya di Kota Bogor. Saat itu dia sudah mulai dewasa dan dipindah tugaskan di Taman Safari. Dia mencoba untuk kabur malam-malam ya guys. Dia kabur sendirian melewati hutan dan akhirnya bertemu dengan karyawan restoran Taman Safari. Dia ditolong dan disuruh menginap di rumah karyawannya tersebut selama 3 hari lamanya. Naas nih guys, saat dia mencoba untuk keluar dari rumah tersebut, dia malah bertemu dengan security Taman Safari yang bernama Bapak Odo. Dia dibawa ke pos security Taman Safari dan tak lama kemudian akhirnya ia dijemput oleh Franz dan istrinya di dalam mobil. Di mobil, Vivi mengaku dipukuli oleh Franz dan sesampainya mereka di rumah Franz, ia diseret dan ditarik dari mobil menuju kantornya si Franz. Lalu seluruh tubuh Vivi disetrum dengan setruman gajah sampai alat vitalnya juga guys. Dan dari keterangan Vivi guys, emang nggak sampai kena kulit banget sih guys, tapi tetap aja yang namanya setruman ya pasti sakit lah. Nah, kali nggak sakit, emang orang aneh ini orang. Vivi juga dipukuli sampai ia terjatuh, rambutnya dijambak dan bagian perut dari Vivi dipukul juga ditendang sampai ia ngompol. Vivi juga diikat dengan rantai gajah yang besar selama 2 minggu lamanya. Sampai kalau ia harus ke toilet, ia harus izin dulu ke ART. Setelah dirasa Vivi nggak akan kabur lagi guys, Vivi disuruh main sirkus lagi akhirnya. Pernah juga suatu saat ada penggemarnya yang manggil dia guys. Vivi cuma mau nyamperin dan baru mau ngobrol sebenarnya. Tapi sebelum ia sempat mengobrol, ia langsung ditarik dan ia disuruh selama 3 hari tidur bersebelahan dengan
macan guys, yang cuma dibatasi dengan teralis besi. Ya untung macannya aman. Kalau macannya lagi stres, gimana coba? Vivi sempat latihan silat guys. Terus ia cerita ke guru silatnya dan minta kabur ke Semarang. Guru silatnya ini juga kerja di Oci ya guys. Tahun 1996, Vivi pun kabur ke Semarang. Di sana, ia disuruh menikah oleh guru silatnya. Ya, biar nggak dicariin lagi sama pihak Oci. Dia pun akhirnya menjadi mualaf dan menikah dengan wali hakim. Jadi, Vivi ini yang mengajak teman-teman sesama pemain sirkus untuk membuat laporan guys. Tahun 1997, Vivi pun membuat laporan ke Komnas HAM dengan meminta kesaksian dari para temannya. Seperti yang gue jelasin dari awal guys, Komnas HAM ngeluarin rekomendasi untuk pihak Oci, tetapi ya hasilnya tetap sama, kurang memuaskan. Di tahun yang sama, Vivi juga melaporkan kasusnya ini ke Mabes Polri dan lagi tidak ada yang menanggapi. Karena kurang adanya bukti, padahal banyak sekali saksi hidup. Setahu gue nih guys, saksi cuma perlu 2 orang kan, padahal kan banyak ini. Gimana sih? Ya, negara Konoha. Garipin apa? Bolak-balik ke Komnas HAM untuk mencari jawaban dan malah disuruh menunggu sampai puluhan tahun lamanya. Nggak ada hasil. Cuma dapat capek doang kan si Vivi ini. Dan boom, di awal tahun 2025 ini, kisah para ex-Oci ini pun mencuat akhirnya. Sampai ke telinga para pemilik Taman Safari kan guys. Bang, maaf nih. Memorinya penuh. Gimana dong? Lah, kok bisa? Ya gimana? Kayak yang AdSense udah cair aja. Padahal monet aja belum kan. Oh iya juga ya guys. Lanjut di part 2 ya guys. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah kelamnya dari para ex-Oci ini ya guys. Nama gue Dika, see you at next video. Bye. Melody of tears that fall in the night, we hear it call. Gentle tunes that break apart, whispers we